Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, Desa, silakan memimpin doa. Berdiri. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Desa. Anak-anak bisa tetap berdiri. Sekarang kita akan melakukan warming up terlebih dahulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apakah anak-anak sudah tahu lagu Garuda Pancasila? Sudah. Bagus. Nah, sekarang Ibu akan putar dulu. Jadi sambil tepuk tangan ya. Nah, sekarang Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Nah, apakah ada teman kalian yang tidak sekolah hari ini? Semuanya hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu aturan di rumah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya ke anak-anak. Nah, anak-anak pasti saat ini sedang tinggal bersama orang tua atau di rumah tinggal bersama keluarga. Nah, apakah anak-anak memiliki aturan tertentu di rumah seperti misalnya makan harus tepat waktu, tidur harus tepat waktu? Nah, apakah anak memiliki aturan-aturan seperti itu? Silakan angkat tangan. Ya, Cynthia. Apa saja aturan yang ada di rumah Cynthia? Mencuci piring setelah makan, Bu. Cuci piring setelah makan. Lagi? Berdoa sebelum makan. Doa sebelum makan. Ya, bagus. Nah, apakah ada yang lain? Oke, Lutfi. Sikat gigi 3 kali sehari. Mandi 2 kali sehari. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Oke, bagus anak-anak. Nah, jadi itu merupakan beberapa contoh dari aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi. Mengapa sih dan apa manfaat kita melakukan aturan-aturan tersebut di rumah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Oke, Astri. Agar kita menjadi orang yang disiplin. Ya, agar kita menjadi orang yang disiplin dan pandai mengatur waktu. Nah, sekarang kita nanya lagi pertanyaan yang terakhir. Apa yang terjadi jika kita melanggar aturan di rumah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Desa. Dimarahi orang tua. Nanti kita tidak bisa mengatur waktu, Bu. Iya, jadi jika kita tidak melakukan aturan dengan baik, kita akan dimarahi orang tua dan kita tidak akan disiplin atau kita tidak akan bisa mengatur waktu kita dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti melalui diskusi, anak-anak akan mengetahui apa saja sih manfaat melakukan aturan di rumah, dan juga melalui diskusi, anak-anak akan mengetahui apa yang terjadi jika kalian melanggar aturan tersebut di rumah. Dan nanti anak-anak juga akan melakukan kerja kelompok bersama kelompok, yaitu membuat suatu produk atau membuat produk menghias tempat sampah. Dan nanti kalian juga akan melakukan
PowerPoint. Sebentar. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan PowerPoint yang ada di depan. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua ini. Siapa yang tahu ini merupakan gambar apa? Angkat tangan. Ya, Desa. Anak kecil yang sedang membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, betul. Di sini adalah gambar anak kecil membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan dia sehingga dia membuang sampah sembarangan? Siapa yang tahu? Cynthia? Yang pertama, karena anak kecil itu tidak tahu aturan. Yang kedua, karena di sekitar jalan tersebut tidak ditemukan tempat sampah. Ya, betul. Karena anak tersebut tidak tahu aturan yang baik, tidak tahu aturan bagaimana membuang sampah yang benar, dan juga tidak terdapat tempat sampah di gambar tersebut. Nah, sekarang ibu mau nanya lagi, apa yang anak-anak lakukan jika melihat teman anak-anak membuang sampah sembarangan? Siapa yang tahu? Ya, Astri? Menegurnya lalu menasihatinya bahwa buang sampah sembarangan itu tidak baik. Iya, dan benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Astri. Siapa yang punya jawaban lain? Ya, Ludin. Memberitahunya kalau buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan terkumpulnya penyakit, ada nyamuk, terus bisa menyebabkan banjir. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rudi juga. Bagus, anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti mengenai aturan membuang sampah yang baik. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian memperhatikan PPT yang ibu tunjukkan, sekarang kita akan menonton video. Nah, kalian harus menyimak videonya dengan baik. Nanti ibu akan memberikan sebuah pertanyaan mengenai video tersebut. Air akan masuk. Nah, silakan perhatikan videonya dengan baik. Aduh, hari ini hujan deras lagi dan air semakin naik. Takutnya air akan masuk ke dalam rumah. Kita harus memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih aman. Iya, Bila, kamu bantuin mama ya. Takutnya air semakin naik, jadi kita harus. Nah, anak-anak, tadi dari video tersebut ibu memiliki satu pertanyaan. Nah, dari video tersebut, mengapa rumah dari ibu ini kebanjiran? Nah, siapa yang bisa? Siapa yang jawabannya? Ya, Cynthia? Karena ada orang yang membuang sampah sembarangan ke got dan terjadi hujan secara terus-menerus sehingga airnya meluap dan terjadilah banjir. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Cynthia. Ya, jadi penyebabnya karena sampah. Karena kita membuang sampah sembarangan dan ditambah hujan yang sangat deras. Itu menyebabkan air akan meluap dan terjadi banjir. Nah, di sini sekarang ibu akan mau membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Anak-anak akan menghias tempat sampah yang terbuat dari kantong plastik. Nah, nanti ibu akan bagikan bagi kelompok, ini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Nah, nanti kalian akan menghias tempat sampah ini menggunakan kertas origami sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, sini ibu akan bagikan dulu. Nah, selain itu ibu juga
Nanti kalian harus mengerjakan FAPD ini setelah kalian menyelesaikan setelah kalian selesai menghias tempat sampah yang kalian buat. Nah, jadi nanti kalian akan melakukan presentasi. Jangan lupa FAPD-nya dijawab juga. Baik. Nah, waktu pengerjaannya yaitu 25 menit. Anak-anak bisa mulai mengerjakan tugas kalian dan bisa mulai menghias tempat sampah kalian. Anak-anak, apakah sudah selesai membuat menghias tempat sampah dan FAPD? Sudah. Nah, baik. Jadi kelompok siapa yang mau presentasi? Baik, kelompok 2 silakan presentasi ke depan. Nah, untuk anak-anak lain silakan dengarkan presentasi dari kelompok 2 ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tempat sampah kami yang sudah dihias. Jadi ada hiasan berbentuk love, ada kupu-kupu, ada pita, dan juga bintang-bintang. Selanjutnya, hasil dari LKPD kami yang pertama, apakah terdapat kesulitan saat menghias tempat sampah? Itu tidak, kami berdua sangat menikmati proses menghias dari tempat sampah itu. Yang kedua, adakah temanmu yang tidak ikut bekerja sama dan apa yang akan kamu lakukan? Dari kami berdua, kami bekerja sama dengan sangat baik, jadi menghasilkan karya yang baik juga. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana sikap kalian jika ada teman yang melanggar aturan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tentunya dengan menegurnya lalu memberikan nasihat dengan baik-baik. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Nah, selanjutnya itu kelompok 1. Silakan presentasi. Baik, untuk kelompok lain dengarkan ya presentasi dari kelompok 1. Silakan dari Cynthia jelaskan hiasan apa saja yang terdapat di tempat sampahnya. Kami membuat hiasan ini. Yang pertama ini adalah ada gambar menanam kupu-kupu dan burung hitam dengan anak burung. Bagus sekali. Silakan dibaca. Oke, jadi di sini pertanyaan pertama, apakah terdapat kesulitan saat menghias tempat sampah? Tidak, kami menikmati semua proses dalam pembuatannya. Kami senang menghias tempat sampah. Adakah temanmu yang tidak ikut bekerja sama dan apa yang kamu lakukan? Tidak, kita semua kompak dalam mengerjakan menghias tempat sampah ini. Kemudian bagaimana sikap kalian jika ada teman yang melanggar aturan? Menegurnya dan mengatakan bahwa hal itu tidak baik, maka harus dipatuhi semua peraturan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, anak-anak, jadi kalian sudah menyelesaikan kerja kelompok kalian yaitu FAPD dan juga berhasil menghias tempat sampah dari kantong plastik dengan sangat bagus, maupun dari kelompok 1 maupun dari kelompok 2. Semuanya sangat kreatif. Nah, sekarang anak-anak sudah paham akan materi kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Nah, soal ini dikerjakan sendiri, tidak
tidak boleh ada yang bekerja sama atau menyontek. Nah, waktu pekerjaannya yaitu 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan ditukar soal evaluasinya bersama teman sebangkunya. Nah, dengarkan baik-baik. Jadi jawaban nomor 1 itu A, lalu jawaban nomor 2 B, nomor 3 A, dan nomor 4 D. Nah, sudah? Silakan dikembalikan ke temannya. Nah, siapa yang mendapatkan nilai di bawah 70? Baik, Desa, Cynthia, dan juga Lode. Nah, siapa yang mendapatkan nilai di atas 70? Baik, Astri. Nah, untuk anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 70, jangan berkecil hati, karena Ibu akan mengadakan remedial untuk kalian. Kalian akan melaksanakan remedial minggu depan. Dan untuk Astri, Ibu akan memberikan Astri soal pengayaan karena sudah berhasil menjawab soal evaluasi di atas nilai 70. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, Ibu mau nanya, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Nah, apa yang membuat kalian senang dari pembelajaran hari ini? Menghias Baik, bagus sekali. Nah, siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo angkat tangan. Baik, Desa. Kita belajar tentang aturan di rumah, baik itu tidur tepat waktu, makan tepat waktu, membantu orang tua, dan juga kita belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dilarang membuang sampah dan membuat tempat sampah yang cantik. Baik, bagus sekali Desa. Tepuk tangan untuk Desa. Nah, anak-anak, karena waktu juga sudah habis. Nah, sekarang anak-anak bisa dipersilakan pulang. Namun sebelum itu kita akan bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Nah, anak-anak, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Sayonara. Apakah anak-anak tahu lagu Sayonara? Tahu. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, silakan anak tetap berdiri. Nah, sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk Desa, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak, silakan duduk. Nah, anak-anak setelah ini bisa kembali pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa belajar untuk remedial dan juga pengayaannya. Nah, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, Ibu ucapkan